Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Saat ini kita akan membicarakan masalah anak-anak dari Pak Jokowi. Iya. Sekarang kita ingin melihat dari sudut yang lain. Kita adalah dua orang ibu yang juga punya anak. Iya, betul Bu, betul. Ya, betul. Okay. Kita ingin anak kita jangan sampai mengikuti mereka. Gimana? Iya, insya Allah. Nah, sebagai orang tua, adalah wajar jika kita sejak anak-anak mempersiapkan anak-anak untuk menuntaskan pendidikan. Betul. Sampai tingkat tertentu, sampai keperguruan tinggi, sampai tingkat S1 kalau bisa dilanjutkan, supaya anak-anak ini siap untuk berkarya di jalurnya masing-masing, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat, sesuai dengan kepribadian anak-anak itu. Betul Bu. Itu adalah upaya kita sebagai orang tua. Betul. Bu Atin mungkin bisa tolong menambahkan sedikit, silakan. Ya, sebagai orang tua, seperti contohnya Gibran ya Bu ya. Ya, silakan. Belum saatnya, belum waktunya dia sudah dicontoh sebelum masuk. Iya. Jadi pendidikannya juga diragukan ya Bu ya. Tingkat pendidikannya di tanda tanya. Artinya informasi yang kami terima adalah bahwa mengikuti suatu pendidikan kursus di Singapura dan itu setara dengan pendidikan SMK di Indonesia. Nah, dengan kondisi tingkat pendidikan yang demikian, sebagai orang tua ini Pak Jokowi sama Ibu Riana justru memberikan mendorong anak-anak yang utamanya belum saatnya Gibran, Bu ya. Gibran untuk menjadi cawapres, bahkan sampai menggunakan wewenangnya, bahkan menggunakan wewenang paman di Mahkamah Konstitusi untuk merubah undang-undang sehingga dan seperti dipaksakan meloloskan ya Bu ya, untuk meloloskan Ananda Gibran Raka Buming Raka yang sebetulnya belum siap, belum waktunya, belum mempunyai kompetensi, belum mempunyai rekam jejak yang setara dengan posisi cawapres. Rekam jejaknya belum ada untuk ini, walaupun sudah menjadi wali kota 2 tahun, namun menjadi wali kota 2 tahun itu pun itu juga tidak didukung oleh rekam jejak, tidak didukung oleh kompetensi, tidak didukung juga oleh pendidikan. Betul. Jadi itu kasusnya Gibran Raka Buming Raka. Sebagai seorang ibu, hati nurani kita Bu ya. Nanti anak-anak kita akan mencontoh seperti itu, yang saya takutkan itu Bu. Itu jadi upayanya Pak Jokowi sebagai ayah, sebagai orang tua, itu sungguh justru mendorong, membatasi, memaksakan anak yang belum punya kompetensi, belum punya rekam jejak yang lengkap untuk posisi tertentu. Iya, betul. Udah, ternyata Bu Atin, ternyata upaya beliau ini sebagai orang tua tidak hanya sampai di anak sulungnya. Betul. Hal yang sama terjadi pada anak bungsunya. Namanya Kaisang. Kita sudah sama tahu, Kaisang itu dalam waktu 2 hari sebagai anggota PSI diangkat sebagai ketua PSI. Tanpa bekal yang cukup juga. Betul, sama Bu ya. Betul. Sekarang ini dicalonkan sebagai wali kota ya Bu ya. Cawagup dalam rangka ikut Pilkada DKI. Itu sungguh sesuatu upaya yang dipaksakan, bahkan menggunakan
kekuasaan, iya. Jadi kekuasaan wewenangnya kekuasaan. Mahkamah Betul, Agung betul, Bu. untuk meloloskan Kaisang yang saat ini belum berusia 30 tahun. 30 tahun ya. Padahal peraturannya enggak seperti itu ya, Bu. Jadi untuk yang kedua kalinya ternyata ini kedua orang tua ini memaksakan kehendak, memaksakan anak-anak yang belum siap ya. untuk posisi yang tidak bukan pada porsinya ya, Bu ya. Yang tidak pada porsinya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi mungkin Bu Atin ada saran mungkin untuk Pak Jokowi, tapi Bu Iriana, kok segitunya sih gitu ya? Iya, seharusnya mereka lebih mengetahui ya. Kita sebagai ibu jangan mendorong anak kalau memang yang tidak semestinya, Bu ya. Yang memang pola pikirnya mungkin belum mencapai ke sana gitu. Artinya mereka itu belum siap. Seperti ibaratnya mereka itu sebetulnya belum siap untuk posisi itu, tapi ini dipaksakan ya tanpa mempertimbangkan konsekuensi logis yang mungkin timbul setelah itu. Dampaknya terhadap diri mereka sendiri maupun lingkungan kerjanya kelak. Seperti buah yang dipaksakan matangnya, Bu. Jadi memaksakan sesuatu yang belum siap, tanpa mempertimbangkan konsekuensi logis yang mungkin timbul untuk dirinya, keluarganya, maupun orang-orang di sekitar, maupun instansi di mana mereka nanti akan bekerja. Dapat dikatakan bahwa upaya beliau-beliau ini adalah untuk seperti melanggar jenjang pengembangan setiap orang, jenjang karir yang baik supaya anak atau orang dewasa bisa menikmati atau bisa punya pengalaman pada setiap jenjang pendidikan, pada setiap jenjang pekerjaan, mulai dari misalnya menjadi staf, menjadi kepala seksi, dan dari bawah dulu ya, Bu, bertahap seperti itu ya. Jadi seperti mengabaikan pentingnya proses pendidikan, pentingnya proses pengembangan setiap orang menuju kematangan yang tadi Ibu Atin sampaikan. Betul, Bu. Jadi intinya sebetulnya dengan segala upaya, dengan segala cara mereka melabrak atau melanggar aturan. Melanggar aturan, melanggar proses yang wajar, proses yang baik untuk suatu tujuan yang dipaksakan baik, ya, betul, Bu. Tujuan yang dipaksakan, jadi harus seperti itu, Bu ya. Itulah yang artinya kita sebagai orang tua justru prihatin dengan keputusan-keputusan Pak Jokowi sama Bu Ira sebagai orang tua. Betul, sebagai orang tua, sayang anak sih boleh-boleh aja. Betul, itu Bu. juga Semua sayang pasti sama anak. Sayang anak, tapi mempersiapkan anak menjadi seorang dewasa yang bisa mengembangkan diri, yang bisa menikmati karirnya setahap demi setahap, sehingga nanti pada suatu saat dia bisa bisa menjadi seorang yang punya wewenang dan berguna bagi orang banyak, orang sekitarnya. Itu yang kami berdua sore ini berusaha sedikit menggugah ini beliau-beliau ini sebagai orang tua. Betul. Ayah dan ibu gitu, Bu ya. Sebagai ayah dan ibu. Sebetulnya maksud kita supaya ayah dan ibu di Indonesia ini gitu ya. Insya Allah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk berkembang mengikuti tahap-tahapnya, betul. Proses dan supaya mereka menikmati proses yang bisa berlangsung terus, sehingga pada suatu saat mereka akan menjadi seorang dewasa yang matang, yang bijaksana, baik dia sebagai kepala rumah tangga jika sudah menikah atau ibu rumah tangga jika sudah menikah,
dan mereka juga bisa menjadi di lingkungan masyarakat lah. Ya, di betul, lingkungan masyarakat atau di instansinya masing-masing bisa menjadi seorang yang memang punya karir yang jelas, mantap, bertahap, sehingga bisa menjadi seorang dewasa yang bijaksana ya dalam mengambil keputusan dengan berpenuh pertimbangan yang bijaksana. Iya. Ya, saya rasa mungkin inilah ya yang kita bisa sedikit sampaikan, menyampaikan dan sedikit menggugah. Coba dong Pak Jokowi, Pak Bu Riana, silahkan dong, apa salahnya sih kalau menjadi orang tua teladan, bapak teladan, ibu teladan yang menghargai proses pengembangan anak-anak. Betul. Iya. Bukan cuma anak ya Bu, kelihatannya menantu juga ya Bu ya. Menantu ibu juga ya, menantu ibu di Medan, menantu ibu di istrinya Kaisang. Kelihatannya juga dikasih peluang juga ya untuk ikut pemilihan di daerah. Oke, semua bidang diambil lah Bu. Iya. Nggak salah sih Bu sayang anak, tapi coba dong gunakan jalur yang wajar-wajar gitu ya, yang baik-baik aja lah Bu, supaya bisa menjadi teladan dan berguna pada porsi-porsinya Bu ya. Iya, betul. Ya. Sehingga ibu juga akan dihargai ya, dipuji. Nggak kayak sekarang nih, kami aja sekarang ikut menghujat ya Bu ya. Iya, ikut ikut berduka dengan keadaan seperti ini sebelum bilang mau Bu. Ikut sedih. Aduh, iya. Kenapa gini? Kenapa gitu? Kalau ada 1000 orang tua yang seperti Ibu dan Bapak, saya nggak tahu nih. Iya. Jadi apa nih Indonesia? Betul Bu. Iya. Saya rasa udah cukup Bu ya. Oke. Semoga dengan adanya podcast kita ini semakin terbuka hati nuraninya. Amin. Iya. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Kita akan UIWatch akan kembali lagi insya Allah pada tayangan berikutnya. Tapi sebelumnya kita tidak akan lupa untuk menyatakan bahwa kami insya Allah tidak lelah dalam berjuang untuk melawan kezaliman dan untuk selalu mempertahankan veritas, probitas, justisia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.